Prof, kalau terkait dengan potensi ekonomi, tadi sempat menyinggung potensi ekonomi di wilayah pesisir. Kalau menurut Prof sendiri seperti apa? Adakah yang bisa kemudian dikembangkan? Oh, banyak sekali pesisir ini. Kan lobster ini kan luar biasa ya. Jadi saat ini kalau kita tahu bahwa eksportir lobster terbesar itu adalah Vietnam. Ya. Padahal Vietnam tidak punya benih-benih lobster itu. Benih-benih lobster dari mana? Dari Indonesia, dari mana-mana. Karena itu ini the sleeping giant ya, raksasa sedang tidur ini. Budidaya laut ini. Sehingga ini adalah sebuah potensi yang harus kita dorong. Vietnam aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Saya yakin dengan Vietnam saja teknologinya bisa, mestinya kita bisa. Nah, kita di IPB sekarang sudah mulai riset ke arah sana, bagaimana mengembangkan budidaya lobster secara smart. Ya, yang baru kita bangun kan apartemen kepiting. Jadi kalau nanti Mbak Tiara kapan-kapan saya ajak ke IPB, nanti melihat apartemen kepiting. Apartemen kepiting. Jadi kepiting dibudidayakan dengan rak-rak ya, ada 10 tingkatan. Kemudian satu kepiting satu rak. Ya, jadi kayak kita loker aja, loker tas itu. Kalau dibuka satu kepiting. Nah, di dalamnya ada airnya, ada macam-macam. Nah, sekarang kita kembangkan sehingga dengan pola budidaya yang smart seperti itu, ternyata pertumbuhan kepiting jauh lebih bagus. Nah, sekarang kita sedang riset sekaligus produksi, dan kita kembangkan dengan lebih smart lagi, karena masing-masing loker ada barcode-nya. Jadi masing-masing spesies itu bisa teridentifikasi. Ciri-cirinya seperti apa, pakannya gimana, dan sebagainya. Itu bagian bagaimana kita ini bisa terus memproduksi dengan cara-cara yang berbeda dengan cara-cara konvensional. Jadi Mbak Tiara kalau mau mengembangkan kepiting itu tidak cukup ruangan kecil aja, itu bisa menampung 3.000 kepiting. Jadi sudah tidak memerlukan, kalau orang dulu kan mikirnya harus perlu tempat yang luas, yang ini, tapi sekarang sudah bisa lebih modern dan lebih tingkat tempat begitu ya Pak ya? Ya Mbak Tiara nggak perlu lagi ke laut, kemudian bikin keramba di sana dan sebagainya. Ini cukup di rumah juga bisa, di dalam gedung, ini airnya dibuat sirkulasi ya. Nah ini kan bagian dari urban aquaculture yang sekarang kita dorong ya. Baik. Apakah penemuan atau ide-ide seperti ini sudah bisa disosialisasikan ke masyarakat atau hanya baru? Sudah saya sampaikan masyarakat. Makanya kalau Mbak Tiara lihat Instagram saya isinya ya kayak gitu-gitu. Isinya inovasi-inovasi IPB apa sudah sampaikan. Ya, insya Allah kita juga sampaikan pada Menteri, juga akan saya sampaikan pada Presiden tentang inovasi-inovasi unggul yang saat ini sudah kita hasilkan. Yang ini perlu di scale up dan perlu disebarluaskan lebih luas. Kan kita ini punya banyak inovasi. Seperti misalnya gini Mbak, kedelai rata-rata nasional produktivitas itu 1,5 ton per hektar. IPB bisa sampai 4,5 ton per hektar. Artinya 3 kali lipat kita bisa menciptakan sistem budidaya kedelai jangan lebih baik. Jadi sebenarnya swasembada kedelai itu sesuatu yang sangat mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi di daerah rawa misalnya gitu, kita sudah punya teknologinya. Jadi sebenarnya kalau kita dorong, kita masifkan, dan kemudian kita istiqomah ya dalam bidang teknologi ini kedelai bisa ya kita dorong, kita budidayakan. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Kemudian ada lagi kacang tunggak, itu bisa mensubstitusi kedelai ya. Substitusi kedelai. Kemudian kita juga bisa menghasilkan IPB3S beras padi yang bisa memproduksi 11 ton per hektar. Rata-rata nasional hanya 6 ton per hektar. Kita juga punya lagi teknologi tadi bawang putih dengan double kromosom. Itu bisa meningkatkan berat besaran umbi bawang putih sehingga produktivitas per tahunnya per hektar per tahunnya itu bisa meningkat bisa lebih dari sekian kali lipat. Nah, jadi itu inovasi-inovasi yang sebenarnya dalam konteks inovasi kita sudah sangat banyak, termasuk kalau Mbak Tiara mau makan beras, kan nggak harus makan dari beras dari nasi, dari padi. Nasi kita sudah bisa buat beras dari jagung, beras dari kasava, beras dari sagu, ya. Jadi beras itu nggak harus dari itu. Kita bikin mie dari jagung, mie dari kasava, mie dari ganyong, mie dari berbagai macam-macam. Sehingga sebenarnya ketergantungan kita pada impor itu bisa kita atasi kalau kita punya kemauan politik yang kuat untuk bisa mengatasi ini. Katakanlah misalnya sekarang setiap pagi kita makan roti, yaitu bagian dianggap atau mie.
mie instan, kita dianggap sebagai diversifikasi pangan. Ya, mestinya diversifikasi pangan bukan dengan meningkatkan impor. Diversifikasi pangan adalah dengan cara bagaimana meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Dan kalau katakanlah kalau impor itu sulit dibendung, ya kita bisa melakukan kebijakan rasio. Kebijakan rasio itu gimana? Ya kalau Anda beli 2 dari luar, 1 dari Indonesia dong, kan gitu. Itu bisa diatur, Mbak. Jadi maksud saya dari sisi teknologi sebenarnya sudah sangat banyak. Ini tinggal bagaimana industri memanfaatkan itu, pemerintah memanfaatkan itu, dan perguruan tinggi itu menurut saya sudah luar biasa peran dalam menghasilkan inovasi-inovasi itu. Jadi jangan kita diminta untuk menyelesaikan seluruh masalah nasional. Itu tugasnya pemerintah kan. Tugas kita apa? Mendidik orang-orang, mendidik mahasiswa, mendidik para alumni, kemudian juga mendampingi petani, serta menghasilkan inovasi-inovasi unggul. Ya. Sejauh ini, Prof, respon dari masyarakat sendiri begitu terkait adanya inovasi-inovasi yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, itu seperti apa dan sudah ada dampak ekonomi di daerah-daerah tertentu mungkin atau seperti apa, Prof? Loh, sekarang kalau Anda makan pepaya California ya di mall-mall itu kan sebenarnya namanya pepaya Kalina, itu pepaya IPB. Ya, pepaya itu kalau makan kecil bisa disendok. Jadi selama ini kalau kita makan pepaya kan diiris-iris pakai garpu kan. Nah, pepaya Kalina itu pepaya makanya pakai sendok seperti apa namanya makan ini. Jadi itu pepaya Kalina itu pepaya karya IPB sudah diekspor ke 11 negara. Ya, jadi sudah dirasakan oleh banyak manfaat oleh masyarakat baik IPB 3S maupun pepaya Kalina. Nah kemarin bawang putih juga sama sudah dirasakan oleh masyarakat di Tegal. Bagaimana inovasi-inovasi IPB benar-benar sudah dirasakan. Apalagi ini belum produk perikanan ya. Kita juga baru kemarin mengeluarkan ayam D1 rumpun ayam baru yang meningkatkan produktivitas telur hingga meningkat 45% misalnya. Itu saya kira inovasi-inovasi ini saya kagum sekali dengan dosen-dosen di IPB, dengan guru-guru besar di IPB yang memang masih terus konsisten melakukan riset-riset yang luar biasa. Ya tugas saya kan terus menyemangati, menyalurkan, menjual, mempromosikan, ya, kemudian mempertemukan dengan industri. Ya, insya Allah kita akan terus bisa terus bisa menghasilkan inovasi-inovasi itu. Bahkan kalau Mbak Tiara tahu, kita sudah memiliki outlet, ya, outlet di 16 mall di Indonesia. Namanya Serambi Petani. Itu isinya produk-produk IPB. Jadi perguruan tinggi yang sudah bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang sudah dijual di pasar dan dirasakan oleh masyarakat, ya kita punya outletnya, punya tokonya. Ada di Kokas ada di Bogor ada, Botanic Square ada juga di Gandara City, di Tunjungan Plaza, di banyak-banyak. Sekarang saya lagi mau buka di Soekarno-Hatta, Terminal 3. Supaya dunia tahu juga bahwa perguruan tinggi di Indonesia ada yang bisa menghasilkan produk-produk yang sudah siap masuk pasar. Yaitulah kita sudah punya pelanggan-pelanggan setia, ya banyak pelanggan-pelanggan setia sudah saya kenal, tokoh-tokoh banyak karena apa? Yang dikonsumsi adalah produk-produk herbal, produk-produk yang sifatnya green, karena kita mendorong green lifestyle. Jadi bagaimana menggunakan body lotion dari rumput laut, bagaimana menggunakan bedak dari rumput laut, lipstick rumput laut itu kosmetiknya, pomade dari rumput laut. Belum lagi tadi mie dari jagung, beras dari ini, beras yang rendah gula, kemudian madu, kemudian apalagi itu tadi permen cajuput dari kayu putih, ada biskuit dari lele, wah banyak sekali. Ya. Itu bisa dinikmati. Prof, kalau tadi sempat disebutkan terkait swasembada kedelai, kan sempat beberapa hari belakangan ini media ramai memberitakan begitu dengan missingnya tempe dan juga kawan-kawannya yang berbahan baku dasar kedelai itu sebenarnya tadi Profesor sempat menyebutkan bahwa harusnya bisa ditingkatkan satu hari bisa berapa ton sehingga kita tidak itu. Apakah kemudian sudah bisa ada kerjasama ataupun duduk bareng ngobrol sama para pembuat tempe tradisional, misalkan supaya hal-hal seperti ini tidak kejadian di depannya begitu, Prof? Ya, pertama satu ya, tadi kita sudah bisa meningkatkan produktivitas tempe. Produktivitas kedelai bisa 3 kali lipat ya. Persoalan harga. Jadi mengapa petani-petani tidak menggunakan kedelai? Karena harganya sangat rendah dibandingkan dengan nanam-nanam lain, sehingga tidak ada insentif. Ya. Inilah peran pemerintah harus didorong untuk bisa menciptakan sistem insentif untuk para petani kedelai. Kemudian kedua, selama kedelai ini suplainya belum cukup dari dalam negeri, kita sudah mengeluarkan hasil riset terbaru bahwa kacang tunggak ya itu bisa mensubstitusi kedelai untuk kebutuhan tempe, kebutuhan tahu dan sebagainya. Jadi sekarang sebenarnya pengusaha tempe nggak perlu risau, kedelai tidak ada, kedelai mahal bisa digantikan dengan kacang tunggak.
Nah ini kita sudah baru kemarin kita sosialisasikan inovasi-inovasi kacang tunggak yang sudah kita lakukan itu bisa pengganti kedelai dan proteinnya sama, bahkan lebih bagus daripada kedelai. Ini kan perlu kita sosialisasikan lebih luas ya masalah produksi tempe ini. Ya. Sehingga kita sekarang punya tempe dari kacang tunggak. Karena IPB juga punya riset banyak tentang tempe, ya. Ya, jadi tempe dari kacang tunggak, bukan tempe dari kedelai. Ya. Baik, itu sejauh itu masyarakat sudah bisa menerima atau dari internal IPB sendiri sama rasanya atau karena kan orang Indonesia biasanya gitu Pak, beda rasanya, wah maunya balik ke tempe gitu kan Pak. Ya seperti beras jagung, beras dari jagung ya. Orang mengatakan rasanya gimana? Silakan datang ke kafenya IPB. Kita sudah menjual beras jagung, beras jagung goreng. Oh, nikmat sekali Mbak. Kalau nggak percaya datang ke Bogor, nanti kami sediakan ya. Baik, Pak Profesor, kami harus jeda dulu sejenak, nanti kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cek TV.